yang bikin kita panik tuh mukanya dia tuh berubah kayak monster gitu kan, semuanya tuh apa kayak digigit tawon lah gitu. Komplain gitu kan ini. Sebenarnya saya belum pernah ke sana ya, belum pernah datang ke sana. Dan waktu itu pas Rensi itu lagi menggigilnya itu sampai panas demam, aku kan panik ya, mesti kayak gimana nih ya. Jadi aku langsung minta handphonenya Rensi, mana handphonenya mana gitu kan. Ya udah saya aja yang telepon kliniknya gitu kan. Ya udah dia cuma ngasih handphone, terus ngasih nomor handphone yang kliniknya tersebut. Udah saya hubungin gitu loh. Terus karena dia udah memang benar-benar nggak bisa ngomong gitu. Ya udah saya WA gitu kan, saya bilang ini Rensi adiknya, ini Elma adiknya Rensi, ini kakak saya lagi demam tinggi, badannya menggigil dan bengkak semua ini gitu, ini harus bagaimana ya gitu. Terus ya saya nunggu jawaban gitu kan, sampai malam, sampai besoknya juga nggak ada jawaban. Ya udah, terus Virus sama Sony juga kan kita semua panik lah gitu, karena yang bikin kita panik tuh mukanya dia tuh berubah kayak monster gitu kan, semuanya tuh apa kayak digigit tawon lah gitu, semuanya bengkak gitu kan. Ya udah, terus akhirnya Virus nelfon dokter Teguh, saya juga menghubungi klinik tersebut gitu kan. Aduh, gimana nih yang pertama yang mesti kita lakukan? Ya udah, cari obat penurun panas gitu kan, kita cari obat demam, udah sempat turun ya panasnya ya, cuma mukanya nggak turun gitu kan. Terus kita harus nyari antibiotik keliling puncak yang sesuai dengan maunya dokter kan, agak susah gitu kan, keliling akhirnya baru dapat agak malam ya, baru dapat di situ. Akhirnya kita juga nggak lama-lama di puncak, ya udah langsung deh pulang dari puncak tuh langsung ke sini ya dok ya, langsung karena Virus udah marah-marah gitu kan, udah kesel gitu. Tapi aku waktu itu berpikirnya udahlah, yang penting bawa Rensi dulu deh secepatnya, karena sebelumnya dia udah pernah ngalamin kayak gitu, maksudnya infeksi terus sembuh dengan antibiotik gitu udah. Tapi kali ini karena memang bener-bener disertai perubahan wajah, itu udah nggak usah lama-lama lagi. Udah si Virus bilang udah besok kita pulang, kita langsung ke dokter Teguh aja, langsung ini gitu, langsung biar cepet ditanganin deh Kak Ici, kasihan gitu kan. Ya udah, akhirnya kita pulang dari puncak langsung besoknya langsung ke sini gitu. Ya udah, kata dokter ini jangan lama-lama, udah ini harus diangkat gitu kan, supaya masalahnya nggak terulang lagi gitu. Ya udah, jadi sekarang ini kita lagi menunggu etikat baik dari klinik tersebut ya gitu. Makanya saya kesel, akhirnya saya terus terang, saya sebagai adik saya nggak terima ya kakak saya maksudnya tidak ditanggapi dengan baik. Makanya akhirnya waktu itu saya masukin ke Instagram saya aja supaya dia tahu gitu loh. Tapi sekarang kita lagi melakukan mediasi, pengacaranya Rensi untuk supaya ada inilah pertanggungjawaban lah gitu. Jadi insya Allah nggak lama lagi kita akan mengadakan pertemuan lah. Tapi udah sempat bakal untuk melaporkan nggak sih? Ya kita lihat ininya dulu, etikat baiknya dulu gitu kan. Karena kan kemarin tuh memang saya udah telepon dia nggak mau angkat gitu. Nah, mudah-mudahan dengan melalui jalur si lawyer ini, mudah-mudahan ada tanggapan yang baik lah. Saya berharap begitu dari keluarga ya. Karena ini problemnya sebenarnya belum selesai loh. Rensi tuh baru dagunya aja yang diangkat oleh klinik Teta ya, tapi bagian bibirnya belum mengalami yang kambuh. Kan mungkin ada di media sosial saya yang waktu kambuh bibirnya itu seperti itu, mengeluarkan nanah. Nah, dagunya Rensi juga kalau kambuh tuh dia bolong. Ini kalau dibuka ini dagunya udah belah gitu. Aku bilang bagus sih, kayak belah dagunya gitu kan, kayak bagus belahnya di tengah ya kan, coba kalau belahnya di pinggir kan gitu. Jadi kalau dibuka nih dia belah gitu. Jadi aku nggak ngerti deh nih dok, maksudnya dia belahnya itu bisa hilang nggak ya dok? Ya, gimana? Kan dia belah nih dok sekarang, maksudnya itu kalau aku bilang cacat lah gitu. Itu kira-kira bisa hilang nggak belahannya itu dok? Ya, jadi kemarin kan pada saat datang ke sini dengan kondisi akut, kemudian kita dapatkan ada istilah medisnya itu pistol.
Jadi bagian kulitnya itu bolong karena dari dalam benda asing tersebut oleh tubuh berusaha untuk dikeluarkan. Jadi dia bikin saluran untuk bisa mengeluarkan. Padahal benda asing itu bentuknya padat, jadi memang nggak akan pernah bisa keluar. Yang terjadi malah mikroorganisme atau kuman dari luar yang masuk ke dalam. Nah itu yang menyebabkan terjadinya infeksi. Jadi kemarin kita angkat dulu, kemudian setelah itu nanti mereda. Harusnya secara alami tubuh nanti akan melakukan regenerasi, jadi bekasnya itu saluran-saluran itu entah akan menutup dengan sendirinya. Yang di bagian sini bolongnya bisa Iya, sembuh ya dok? menutup dengan sendirinya. Oh, Nah ini masalahnya benda asing yang tersebut sudah tertanam di situ bukan dalam waktu singkat, dalam waktu lama. Jadi ya penyembuhannya, regenerasinya pun nanti lebih lama. oh. Tapi nanti harusnya insya Allah akan sembuh lagi. Ya, jadi saya tambahkan sedikit, itu kemarin tim bedah plastik yang melakukan koreksi kepada Mbak Rensi itu berusaha untuk melakukan prosedurnya dengan mengurangi semaksimal mungkin scar bekas ya. Jadi dilakukan pembersihan dengan teknik dari dalam rongga mulut. Ya. Nah, yang penting begini kepada masyarakat ya. Jadi sekali lagi yang saya ingatkan bahwa harus mencari layanan medis kepada tenaga medis. Tenaga medis ini artinya dokter. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tenaga medis ini juga ada macam-macam kompetensinya. Nah, di dunia estetik ini ada dua yang bisa dikelompokkan, yaitu kelompok dokter yang mempunyai kompetensi melakukan pelayanan medis secara non-invasif, ya, yaitu yang tidak melakukan prosedur pembedahan, dan yang satu lagi adalah pelayanan medis invasif. Ya, ini kompetennya ada pada kelompok dokter bedah. Nah, karena ini estetik ya dokter bedah plastik. Ya, jadi maka dari itu kemarin Mbak Rensi ini di sini dilakukan oleh tim dokter bedah plastik kami, dan tentu di backup oleh tim dokter yang lainnya.